Poster peringatan darurat dengan lambang Garuda Pancasila berlatar biru menggema di media sosial. Tagar tersebut muncul setelah DPR mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan Pilkada 2024. Lantas apa maksud peringatan darurat Garuda Biru tersebut? Apa kaitannya dengan seruan kawal putusan MK yang juga sedang ramai diperbincangkan? Jadi maksud dari peringatan darurat Garuda ini adalah sebagai bentuk perlawanan kepada DPR yang telanjur menyepakati RUU Pilkada pada Rabu 21 Agustus 2024. Perlawanan itu dilakukan sebagai bentuk akumulasi kemarahan publik lantaran RUU Pilkada yang disepakati oleh Balik DPR dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Pertama kita bahas putusan nomor 60 terlebih dahulu. Jadi pada awalnya MK mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal UU Pilkada. Dalam putusannya MK menyebut parpol atau gabungan parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di DPRD. Ketua MK Soehartoyo memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD atau 20% kursi DPRD. Nah, lalu apa dampak dari putusan ini? Awalnya pencalonan Gubernur Jakarta yang sempat menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju kini dapat berubah. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya kehabisan parpol dengan perolehan suara 20% pada Pileg DPRD DKI Jakarta otomatis punya harapan. Sebab berdasarkan putusan MK ini, threshold pencalonan Gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5% suara pada Pileg sebelumnya. Selain itu PDIP yang juga tidak bisa mengusung siapapun karena tidak punya rekan untuk memenuhi ambang batas 20% bisa melaju sendirian. Perlu diingat aturan ini sebelum DPR merevisi UU. Sebab pada Rabu 21 Agustus 2024, Badan Legislasi DPR tiba-tiba mengadakan rapat untuk merevisi UU Pilkada dan otomatis menganulir putusan-putusan MK tersebut. Sebanyak 8 fraksi di DPR menyatakan setuju dengan keputusan tersebut dan hanya fraksi PDIP yang menolak. Isi putusan DPR itu apa saja? Pertama, Balik DPR mengakali putusan MK yang melonggarkan threshold pencalonan kepala daerah untuk semua parpol peserta pemilu. Balik mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold itu hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD. Threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Dengan aturan ini, maka PDIP tetap tak bisa mengusung calon di Jakarta karena partai lain sudah bersatu dalam KIM Plus mengusung Ridwan Kamil Suswono. Alhasil, KIM Plus pun cukup bertarung dengan calon independen. Selain soal ambang batas pencalonan kepala daerah, poin lain yang jadi perhatian adalah soal syarat batas usia minimal calon kepala daerah. Pada awalnya MA telah memerintahkan KPU untuk mengubah syarat batas usia calon gubernur dan wakil gubernur lewat amar putusan terhadap gugatan yang dilayangkan Partai Garuda. Lewat amar putusan itu, MA meminta agar syarat usia 30 tahun bagi Cagup dan Cawagup tidak terhitung sejak penetapan Cagup Cawagup sebagai pasangan calon oleh KPU, melainkan sejak pelantikan. Pada awalnya aturan ini akan membuka peluang putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur pada Pilkada 2024. Ini karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir pasti dilakukan pada 2025 setelah Kaisang berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024. Namun lewat putusannya nomor 70, MK menolak perubahan syarat batas usia untuk calon kepala daerah yang diperintahkan MA itu. MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh KPU.
Dengan adanya putusan ini, maka syarat batas usia untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon peserta pilkada oleh KPU. Sedangkan batas usia untuk calon wali kota dan wakil wali kota serta calon bupati dan wakil bupati adalah 25 tahun. Syarat aturan ini menuai polemik karena dengan putusan MK ini, Kaisang tak bisa maju di Pilkada 2024. Sebab Kaisang baru akan genap berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024. Sementara penetapan calon kepala daerah yang memenuhi syarat untuk ikut pilkada diumumkan September 2024. Namun ternyata logika hukum bisa dibuat begitu cair mengikuti dinamika politik. Rabu 21 Agustus 2024, sebagian besar fraksi di DPR memilih menolak untuk mengakomodasi putusan MK nomor 70 dan lebih memilih untuk mengakomodasi putusan MA. Lagi-lagi, hanya PDIP yang memilih putusan MK nomor 70 sebagai acuan syarat usia calon kepala daerah dalam RUU Pilkada. Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi beralasan putusan MA lebih jelas dan detail mengatur ketentuan tentang syarat usia pencalonan kepala daerah. Kini bola panas ada di KPU sebagai regulator teknis yang akan memproses seluruh pencalonan kepala daerah. KPU tinggal memilih mengikuti putusan MK sebagaimana mereka lakukan saat meloloskan Gibran sebagai cawapres 2024 atau membebek DPR.